Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nini Sudayanti SEMM dan teman-teman semuanya. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Ilahi Robi yang atas kehendaknya kita bisa berada di materi video pembelajaran ini. Di sini kita akan membahas analisa sistem informasi bisnis di STIA Bagasasi. Perkenalkan, saya Irfan Tiana Putra, moderator dari kelompok 7, dan teman-teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu kita di sini akan pengamatan informasinya. Nah, setelah kami melakukan pengamatan di STIA Bagasasi, kami akan menjelaskan tentang apa saja informasi yang kami dapatkan. Oke, yang pertama ada informasi dari para mahasiswa. Nah, pada umumnya hampir setiap kampus tuh memiliki data dari mahasiswanya. Begitu pula dengan kampus STIA Bagasasi, yang mana mereka membuat kartu tanda mahasiswa atau KTM untuk mengetahui biodata dari setiap mahasiswa, dimulai dari nama, NIM, dan sebagainya. Nah, yang unik di sini, kartu tersebut sudah memiliki sistem NFC, yang dimana bisa diisi dengan saldo untuk menyimpan uang dan bisa digunakan untuk pembayaran. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu informasi data kehadiran. Nah, informasi data kehadiran yang kami dapatkan, di mana kehadiran para mahasiswa di Bagasasi mempunyai dua cara, yaitu dengan cara yang manual, yaitu dengan kita menulis tangan, dan dengan sistem Google Drive atau Google Form. Dengan cara mengisi Google Form gitu ya. Nah, ini membantu para dosen untuk memberikan nilai kehadiran, yang dimana biasanya data kehadiran untuk penilaian berjumlah itu 10%. Nah, jadi murid-murid di STIA Bagasasi itu diwajibkan untuk selalu hadir di setiap pertemuan. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang yang ketiga ada informasi peminjaman alat proyektor. Nah, biasanya mahasiswa jika ingin melakukan presentasi, mereka harus mengisi daftar yang berinformasi nama, kelas peminjam, dan apa saja yang dipinjam. Itu ditulis secara manual di dalam buku untuk mengetahui siapa peminjamnya, dan jika ada yang hilang, staf akan mudah menemukan siapa yang terakhir kali memakainya dan bisa meminta pertanggungjawaban kepada yang meminjam alat tersebut. Nah, jadi kita itu nggak boleh teledor sebagai mahasiswa di STIA Bagasasi, karena jika kita teledor sedikit saja, kehilangan satu item itu dapat berdampak bukan hanya kita mengganti rugi, tapi pandangan dari pihak kampus gitu ya kepada kita. Jadi kita tuh tidak bisa dipercaya kembali gitu teman-teman. Nah, kita lanjut yang terakhir, yang keempat ada informasi booking kelas. Nah, untuk mahasiswa Bagasasi bisa belajar secara offline itu harus ngebooking kelas dengan cara konfirmasi ke akademik guna mengetahui kelas mana saja yang kosong dan bisa dipakai. Jadi kita tuh di jadwal memang ada informasi kelas, namun ketika kita ada perubahan jadwal yang semisal dosennya tidak bisa masuk jam segini, dirubah jadwal menjadi misalkan yang asalnya siang jadi sore. Nah, kita tuh harus konfirmasi dulu ke akademik nih, kelas mana yang kosong kira-kira di jam segini di hari ini gitu. Nah, cukupkan sekian dulu informasi dari saya. Kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu pengamatan data apa saja yang diperlukan. Nah, setelah kami mengetahui informasi sedikitnya apa saja sistem yang ada di STIA Bagasasi, menurut kami STIA Bagasasi memerlukan data diantaranya seperti yang pertama, yaitu data booking kelas. Data ini sangatlah penting dikarenakan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar dan sudah jelas membutuhkan kelas ya, yang dimana ini sangat membantu para mahasiswa untuk mengetahui kelas mana saja yang bisa dipakai.
Untuk membooking kelas ini masih menggunakan sistem chat lewat WA ke akademik atau langsung ke akademiknya. Jadi data ini membutuhkan web yang dimana mahasiswa bisa mengetahui kelas mana yang bisa dipakai ataupun kelas itu sudah terpakai penuh. Mahasiswa bisa melihat jam sampai kapan kelas itu berakhir dan bisa dipakai. Kemudian yang kedua yaitu data peminjaman alat proyektor. Nah, data peminjaman alat proyektor di STIA Bagasasi masih menggunakan sistem manual. Jadi menurut kami di Bagasasi membutuhkan sistem yang bisa dijangkau menggunakan internet, yang dimana memudahkan mahasiswa untuk mengecek informasi apakah ada proyektor yang bisa dipakai atau yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu data kehadiran. Nah, untuk data kehadiran ini STIA Bagasasi sudah menggunakan web, yang dimana STIA Bagasasi itu tersendiri memakai Google Form untuk mengisi kehadiran jika sedang melakukan kelas online. Nah, menurut kami sistem ini sangatlah berguna, tetapi masih ada kendala, yaitu keterlambatan yang dimana terkadang akademik ketika dimintai absensi oleh mahasiswa, Google Form tersebut belum dikasih sampai pembelajaran berakhir, yang dimana mahasiswa atau mahasiswi harus merekap absensinya sendiri. Uraian untuk mengatasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, menurut kami, pihak akademik Bagasasi ataupun pihak lain yang bersangkutan segera membuat sistem yang menunjang dan mengisi kelemahan sistem yang sudah ada, seperti dengan cara memperbaiki sistem absensi atau daftar hadir yang sudah ada. Sistem daftar hadir yang digunakan oleh STIA Bagasasi yaitu dengan menggunakan sistem G-Form. Menurut kami, sistem ini harus diperbaiki dikarenakan kurang efektif. Adapun yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan lainnya, seperti hambatan untuk membooking kelas dan meminjam alat, itu harus dibuatkan sistem. Dengan cara mengganti G-Form tersebut dengan aplikasi yang dimana aplikasi tersebut sudah mempunyai sistem untuk daftar absensi, booking kelas, peminjaman alat, maupun kegiatan informasi yang ada di dalam kampus tersebut. Selanjutnya, di sini ada hambatan dan harapan. Hambatan ketika menjalankan sistem yang sedang diterapkan oleh kampus STIA Bagasasi dalam absensi yaitu ada 3 poin. Yang pertama, hambatan jaringan internet. Mahasiswa dan mahasiswi di STIA Bagasasi, tempat tinggalnya bukan sekedar hanya di Bandung saja, tetapi terdapat juga yang di luar daerah. Terkadang jika melakukan perkuliahan online di rumah, ada kendala sinyal yang buruk, entah itu dari faktor cuaca yang mempengaruhi sinyal, entah dari daerahnya yang kurang bagus, dengan kartu internet yang sedang dipakai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor human, baik dari pihak akademik dan mahasiswa. Terkadang hambatan ini muncul dari orangnya itu sendiri, baik itu dari pihak akademik atau mahasiswa atau mahasiswi itu sendiri. Contohnya, akademik terlambat bahkan lupa memberikan link absensi atau daftar kehadiran, dan mahasiswa atau mahasiswi juga lupa ataupun telat meminta link tersebut, dan yang diminta link tersebut harus diminta ketika sebelum perkuliahan dimulai. Yang ketiga adalah hambatan perangkat. Hambatan perangkat ini sangatlah kecil terjadi karena mahasiswa dan mahasiswi sudah menggunakan perangkat yang sudah mendukung alat perkuliahan. Ini biasanya terjadi jika perangkat tersebut sudah habis penyimpanannya, yang sehingga menyebabkan untuk mengisi sistem tersebut menjadi susah. Nah, harapan kami tentang sistem akademik untuk kedepannya, kami berharap adanya sistem baru yang harus secepatnya. STIA Bagasasi sudah harus menerapkan sistem tersebut, di antaranya yaitu 1. Adanya sistem booking kelas. Yang kedua, adanya sistem peminjaman alat. Dan yang ketiga adalah sistem absensi yang sudah efektif. Terima kasih. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ilustrasi sistem kerja aplikasi.
Nah, teman-teman bisa lihat di dalam layar tersebut terdapat dua gambar, yaitu yang gambar pertama adalah bagaimana ilustrasi kita nanti sistem untuk loginnya atau untuk daftarnya. Yang kedua yaitu menu halaman utamanya. Nah, untuk poin yang pertama atau gambar yang pertama yaitu sistem login mahasiswa. Di halaman utama ini kita diarahkan untuk login, yang dimana kita akan dikasih terlebih dahulu kode dari kampus Bagasasi. Jadi pihak akademik itu memberikan kode, yang dimana kode tersebut yaitu kode kampus Bagasasi. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat nama serta sandi dari apa yang diminta. Untuk nama tersendiri menukar nama asli, dan selanjutnya sandinya sesuai dengan NIM kita. Jadi kalau nama dan sandi tidak terdapat di Bagasasi, maka kita tidak bisa login. Jadi mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mahasiswa lain yang masuk ke Bagasasi dan lain-lain. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu sistem menu utama. Kita bisa lihat di gambar bahwasanya menu utama itu terdiri dari menu booking kelas, menu absensi, menu peminjaman kelas, menu jadwal, dan yang terakhir adalah menu saran dan kritikan. Dan aplikasi ini sangat bisa dikembangkan untuk kedepannya sebagaimana kampus membutuhkannya.